Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah tarikan energimu atau dia. Bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk energinya di sini adalah saat ini dia hanya mengikuti arus kehidupan, menerima takdirnya dengan sangat baik. Dia menyadari bahwa apapun yang hadir dalam kehidupannya ini akan membentuk dirinya menjadi sosok orang yang lebih kuat lagi. Ya, karena dia percaya bahwa Tuhan semesta tidak akan membebani umatnya lebih dari kemampuan dirinya. Artinya, ada sebuah kesadaran penuh, sebuah pencerahan, penerangan yang bersumber dari batinnya bahwa dia menerima takdirnya dengan sangat baik. Terlepas menurutnya itu baik atau tidak. Terkadang yang menurut kita itu sangat baik, ternyata itu tidak baik, tidak tepat untuk diri kita. Sebaliknya, yang menurut kita baik itu ternyata tidak baik untuk kita. Artinya ada sebuah kesadaran penuh dari dirinya bahwa yang terjadi di kehidupannya ini adalah membentuk dirinya menjadi sosok orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menjadi sosok orang yang semakin bijaksana, siap secara mental, fisik untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi sesuai dengan yang akan dia lakukan, yang akan dia terima di masa depan. Artinya, Tuhan semesta menghadirkan apapun yang dia terima saat ini sebagai bentuk training ya, pembelajaran agar nantinya di masa depan dia sudah siap menerima anugerah kasih sayang berkat semesta untuknya. Untuk koneksinya denganmu, artinya dia sangat hati-hati, teliti, mempelajari apa yang sebenarnya terjadi, yang sesungguhnya. Ya, saat mungkin hubungan kalian tidak begitu baik, saling diam, tidak lancar dalam berkomunikasi atau adanya kesalahpahaman, di sini dia bukan orang yang mudah tersulut, mudah emosional, mudah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Tetapi dia memandang bahwa yang terjadi ini adalah sebuah pembelajaran pendewasaan diri, pendewasaan dini, dengan tujuan untuk saling mengenal akan jati diri kita sesungguhnya dan mengenali pasangan kita. Contoh saja, kenapa hubungan ini on-off? Kenapa dia tidak punya banyak waktu untuk dirinya? Kenapa dia mudah overthinking, mudah curiga, cemburu? Ini sebenarnya bersumber pada dirinya hingga memproyeksikan kepada pasangannya. Artinya, dia melihat bahwa sumber dari apa yang dia terima, yang dia dapatkan, itu bersumber dari dirinya. Karena di sini ya, dia menyadari, dia memahami yang terjadi pada hubungan ini itu sebenarnya bukan
kesalahan mutlak dari dirimu. Kenapa kamu begitu cuek? Kenapa kamu sangat dingin? Hubungan on-off sebenarnya sumbernya dari dirinya. Kenapa? Karena yang terjadi ada sisi gelapnya. Itu sebabnya kenapa semesta memberikan pencerahan, penerangan untuk dirinya, karena melihat bahwa kesalahan itu bukan dari faktor luar, tetapi dari dirinya, jiwanya yang memproyeksikan dan menarik sesuatu ada dalam kehidupannya, yaitu pasangannya atau kamu. Yang kedua, dia melihat bahwa hubungan ini sangat rentan terjadi sebuah konflik, sebuah masalah, kesalahpahaman karena kurangnya pendewasaan, kurangnya pengetahuan, kurangnya pembelajaran, kurangnya hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Bisa jadi kamu, dia, atau keduanya memiliki ego yang sangat tinggi. Bisa jadi hubungan ini sangat dini ya. Kalian kenal di saat masih muda. Ya, emosionalnya tidak stabil, egonya masih tinggi, keinginannya sangat keras. Itu sebabnya hubungan ini sangat rentan terjadi konflik, cemburu, masalah. Ya, hubungan yang tidak memberikan sebuah ketenangan. Itu menurutnya. Dia mulai berpikir, ya, mulai menganalisa apakah hubungan ini memang baik untuk diteruskan, apakah hubungan ini patut untuk diperjuangkan. Karena sebenarnya banyak harapannya akan sebuah ingin dia tempuh, yang ingin dia dapatkan, yang ingin dia capai. Sebenarnya dia itu sangat sayang sama kamu, peduli. Namun karena kondisi keadaan yang tidak membuat kamu dan dia ini punya banyak waktu untuk bersama, keadaan yang tidak mendukung hubungan ini. Tapi cintanya ini besar, tulus, setia. Itu sebabnya kenapa dia membebaskan dirimu ya, karena di sini the full artinya kebebasan untuk memilih, menentukan sikap, keputusan. Ya kamu maunya seperti apa? Ya dia dukung saja. Dia tidak begitu banyak melakukan tindakan, tapi dia mendukung setiap keputusanmu. Karena begitu sayangnya sebenarnya dia kepadamu. Artinya saat kamu masih menginginkannya, ya dia akan selalu ada untukmu. Tetapi saat kamu sudah merasa jenuh, capek, lelah, atau kamu bosan dalam hubungan ini, kamu bisa meninggalkannya. Karena di sini ya dia pasrah aja dengan ketentuan-ketetapan Tuhan kepadanya. Dia pasrah ya, karena di sini dia surrender. Dia melepaskan sebuah kemelekatan pada dirimu. Dia percaya bahwa yang terbaik itu akan dia terima. Nih, konfirmasi lagi bahwa saat kamu masih menghendaki dirinya, ya dia akan perjuangkan itu. Dia akan berusaha keras mewujudkan hubungan ini tetap stabil, aman, langgeng. Apa harapannya dia terhadapmu? Dia berharap kamu bisa meraih semua impianmu. Kamu sukses dalam pekerjaanmu, karirmu, keluargamu, kehidupanmu. Dia ingin kamu bisa bahagia. Kamu bisa mencapai apa yang menjadi kehendakmu, keinginanmu, tujuanmu, impianmu.
Apapun yang kamu usahakan, kamu kerjakan, kamu lakukan saat ini menghasilkan, berbuah sukses untukmu. Dia sangat yakin, dia sangat percaya akan kemampuanmu, kecerdasanmu, itu yang akan mengubah takdirmu, mengubah kehidupanmu. Apapun yang menjadi keputusanmu saat itu memang yang terbaik untukmu. Artinya, dia sangat berharap kamu tidak salah memilih. Kamu isi hati terdalamnya. Mungkin kamu melihat dia sangat tegar, kuat untuk melepaskanmu pada saat itu. Untuk melepaskanmu demi kesuksesanmu, impianmu. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan? Seperti apa perasaannya dia saat itu? Saat dia jauh darimu. Yang pertama di sini adalah saat aku menutup mata, aku melihatmu. Saat aku membuka mata, aku merindukanmu. Artinya bahwa sebenarnya walaupun dia tidak berkomunikasi denganmu, tidak berkabar, hubungan on-off, dia sangat merindukanmu. Dia sangat menyayangi dirimu. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak hal. Karena keadaan, karena kondisi, yang dia tahu, kamu selalu ada dalam bayangannya. Bahkan, kamu hadir dalam setiap mimpinya. Dia sangat merindukanmu. Dia ingin tahu kabarmu, keberadaanmu. Saya takut untuk mulai serius. Saya terluka sebelumnya. Konfirmasi ya bahwa di sini dia menyadari apa yang kamu berikan kepadanya. Ini serta-merta bukan murni kesalahanmu. Kenapa kamu cemburu? Kenapa kamu overthinking? Kenapa kamu ingin diperhatikan atau menuntut dia mengabarimu? Ya sesungguhnya dia itu takut untuk menjalin sebuah hubungan yang serius. Karena dia punya trauma. Dia pernah terluka sebelumnya. Ini beberapa kondisi ya. Bisa jadi dia pernah gagal dalam sebuah hubungan. Bisa jadi dia punya inner child yang terluka. Artinya, pada saat itu, orang tuanya pernah bercerai. Atau, saat kecil, dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, dari orang-orang yang dia cintai. Itu sebabnya dia merasa takut untuk berkomitmen. Itu sebabnya kenapa dia on off, maju mundur. Ya sebenarnya dia tuh punya perasaan yang dalam, yang sangat setia, tapi dia tidak berani untuk berkomitmen karena ternyata ada luka dari dirinya. Ada trauma yang pernah dia alami di masa lalu. Yang kupikirkan saat ini hanyalah seberapa tertariknya padamu. Artinya, dia tidak peduli. Apakah kamu masih menginginkan dirinya? Apakah kamu masih ingin dan tetap bersamanya? Apakah kamu masih ada perasaan itu? Dia tidak peduli. Tapi yang dia pikirkan di sini ya sangat hati-hati
Apakah dia benar-benar tertarik padamu? Apakah dia benar-benar ingin memilikimu, ingin selalu bersamamu? Mencintaimu, apa harus sesakit ini? Ini karena dia tidak berani mengungkapkan perasaannya, cintanya kepadamu. Karena begitu besar rasa ketakutannya kalau nanti kamu menolaknya, kamu tidak menginginkan dirinya. Hingga akhirnya dia lebih baik memendam rasa ini. Dia lebih baik melihatmu dari kejauhan. Nih, ibaratnya dia melihat kamu dan melepaskanmu. Itu lebih baik. Jadi mencintaimu dalam diam, tapi ternyata itu membuat dirinya semakin sakit. Dia sangat merindukanmu. Denganmu, hatiku telah menemukan ritmenya. Dia merasakan bahwa kamu adalah orang yang memenuhi cintanya. Kamu adalah orang yang membuat dirinya tersenyum lebar, atau kamu adalah orang yang menyembuhkan luka batinnya. Kamu adalah orang yang memberikan kehidupan, kesegaran, nyawa untuk dirinya. Walaupun dia masih diam saat ini. Dia belum bergerak, dia belum datang kepadamu atau mengungkapkan perasaannya kepadamu. Tak peduli sejauh apa jarak memisahkan kita, kita pasti bersama. Dia sangat yakin, dia sangat percaya bahwa jodoh itu gak akan kemana. Jika kamu adalah jodohnya, takdir yang akan mempertemukannya. Waktu yang tepat dan terbaik itu pasti ada untuk kamu dan dia. Karena di sini dia adalah orang yang sudah surrender, yang sudah yakin dengan ketetapan keputusan yang terbaik semesta berikan kepadanya. Dia sangat yakin bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Saat itu dia melepaskanmu, merelakanmu, karena memang itu yang terbaik pada saat itu. Tapi entah kenapa dia sangat yakin bahwa jodoh itu gak akan kemana. Kalian akan ketemu lagi. Nih, bisa jadi dia adalah orang yang sangat kuat dalam ibadahnya. Dia sering mendoakanmu untuk kebahagiaanmu, untuk kesuksesanmu. Tapi dia mengikuti saja takdir membawa dirinya kemana. Lepaskanlah. Maka esok lusa, jika dia adalah cinta sejatimu, dia pasti akan kembali dengan cara mengagumkan. Nih, konfirmasi Dia sangat yakin, dia sangat percaya. Suatu hari nanti, kalian akan bersama. Kamu akan kembali untuknya. Atau dia yang akan menemui dirimu. Jalan menuju cinta sejati tidak akan pernah mulus. Untuk menuju cinta sejati, itu selalu ada kerikilnya. Selalu ada ujiannya. Dia menganggap bahwa saat kalian di masa surrender ini perpisahan, tidak bersama, itu sebenarnya menguji seberapa besar, seberapa kuat koneksi, hubungan, cinta dalam hubungan ini. Saat kamu merasa bahwa dia adalah cinta terbaikmu, cinta sejatimu,
kamu akan ikhlas, mendukung, melepaskan untuk kebahagiaannya. Karena saat dia bahagia, kamu pun juga merasakan kebahagiaan. Itu sebabnya kenapa di sini, kenapa dia harus merasakan sakit seperti ini saat dia mencintaimu. Dan kenapa kamu selalu dihadirkan dalam setiap mimpinya. Dan dia sangat jelas melihat dirimu. Itulah kenapa dia sangat merindukanmu. Cinta sejati hanya dimiliki oleh orang-orang yang hebat, yang kuat, pemberani, yang tangguh. Dan dia yakin itu ada dalam hubungan ini. Demi menyelamatkanmu, Tuhan mematahkan hatimu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu dan memantaskan dirimu agar kamu bertemu dengan yang jauh lebih baik dalam pandangannya. Kamu harusnya bersyukur, berterima kasih atas apa yang kamu pernah alami, pernah kamu lalui. Rasa sakit, kecewa, pengkhianatan, mengalami trauma, kesedihan, kehilangan, penipuan, ya, dengan tujuan untuk menguatkanmu, untuk memantaskan dirimu, mendapatkan yang terbaik. Mungkin kamu merasa dulu dia adalah orang yang terbaik saat itu, tapi itu menurutmu, menurut Tuhan semesta, itu tidak layak, itu tidak pantas untukmu. Itu hanya dalam waktu singkat, ya mungkin hanya untuk senang-senang sesaat, ya. Tetapi kenapa kamu harus mengalami ini? Agar kamu belajar bahwa saat kamu menemukan orang yang tepat, yang terbaik, kamu tidak akan berpikir untuk menyakiti, meninggalkan, atau mengecewakannya. Kamu tidak akan melakukan hal itu karena kamu tahu begitu sakitnya dirimu saat itu. Jadi kamu tidak akan melakukan hal itu kepada dia nantinya, yaitu cinta sejatimu. Mimpi tentang dirimu. Nih, konfirmasi ya, bahwa kamu selalu hadir dalam mimpinya. Kamu selalu ada untuk dirinya. Itu sebabnya kenapa dia heran, kenapa hanya kamu yang selalu muncul dalam mimpinya. Kenapa hanya kamu saat terjadi perpisahan? Ibaratnya, kenapa semesta menghadirkan dirimu, padahal nyatanya kalian sudah tidak bersama. Kenapa selalu ada kamu dalam mimpinya? Yang terakhir, unconditional love. Dia sangat mencintaimu tanpa syarat. Dia sangat mengagumi dirimu. Dia sangat menerima dirimu apa adanya, menerima masa lalumu, menerima masa kelammu, hal-hal yang buruk. Dan itu adalah cinta sejati, yaitu tidak hanya melihat atau memandang sisi baiknya, positifnya, tapi dia juga menerima segala yang ada dalam dirimu, menerima lukamu, masa lalumu, dan dia siap mengobati rasa itu. Tujuan semesta di sini adalah apa yang kamu alami saat ini adalah sebagai bentuk sebuah pendewasaan, sebagai proses pertumbuhan untuk menjadi versi terbaikmu.
Untuk pesan cintanya di sini adalah nih. Konfirmasi ya bahwa sejauh apapun kalian tidak bersama, koneksi, chemistry ini akan semakin kuat yang kamu rasakan. Itu sebabnya kenapa dia merasakan sakit yang mendalam saat dia mencintaimu. Karena ini koneksi, ikatan yang sangat kuat ada pada kalian. Untuk inisialnya, unsur namanya, huruf yang mengingatkan kamu dengannya ada C, T, W, E, Q, G, K, I, S, U, M, P, A, V, H, F, J, X. Untuk zodiaknya ada Capricorn, Aquarius, Gemini, Scorpio, Pisces, Aries, Sagittarius, dan Leo. Untuk bulan spesialnya di sini ada Juni, November, Mei, Desember, Agustus, Maret. Untuk hari spesialnya di sini ada Kamis, Rabu, Jumat, Senin, Minggu. Untuk angka spesialnya di sini ada 2, 5, 14, 9, 22, 20, 31, 6, 26, 21. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. Love you. Bye.